kan di samping-samping dia billboard dia kan pakai rokok dan sebagainya. Itu tahun lebih duluan. Kita bisa membayangkan itu bahwa dulu kita bisa sampai sana, sekarang kok kita malah dihentikan, bahkan PSSI barangkali sekalian kaca karena nggak ada rokok. Nah, saya kira itu menarik yang pertama. Yang kedua, soal kebudayaan. Nah, saya kira refleksi tahun 2011 ini kan, kalau kita bicara soal kebudayaan, kita tidak akan pernah meninggalkan bagaimana pusat kebudayaan kita, pusat kebudayaan sastra misalnya PDS itu hampir hampir akan luruh gitu kan, hampir akan hilang. Karena apa? Karena ketidakbetulan pemerintah khususnya DKI dalam memandang bahwa ini loh, kita punya salah satu pusat sastra yang terbesar dan barangkali mengalahkan Jistovski gitu kan untuk pusat kebudayaannya. Ini kan saya kira cukup dilematis kan. Bagaimana kita mau mengedepankan hal yang paling fundamental. Kan kalau kita berbicara soal kebudayaan kan bukan artefak atau bukan hanya candi dan sebagainya, karena kebudayaan adalah sistem. Nah, sistem inilah yang saya kira cukup menarik ya kan. Nah, bagaimana misalkan nanti tahun 2012 Kang Sobari itu membangun itu, karena kalau kita lihat sistem kebudayaan kita kan, kita akan sangat miss. Misalnya kalau kita lihat sepak bola ya, gitu kan. Coba kita ketika di stadion, saya sendiri kemarin itu kan datang di stadion saat dua kali final. Nah, saat final itu kan bahkan kita mendendangkan lagu Indonesia itu kan salah, kita cuma sekali. Dan itu kan sangat riskan. Itu kan ini menunjukkan bahwa kita semacam pada kebudayaan folklore gitu, ya kan? Ngikut gitu kan. Itu kan saya kira sangat riskan. Bagaimana Kang Sobari ini? Dan bahkan untuk itu kita harus mengajarkan kebangsaan lain gitu kan, kita sendiri juga lupa. Saya kira itu menarik. Itu barangkali Kang Sob. Assalamualaikum. Oke, yang ketiga yang di belakang, silakan. Tolong ke mic ya, pinjam aja di depan. Cek satu, mantap. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bertanya kepada orang-orang yang luar biasa. Selanjutnya di depan ada Kang Yudi, ada Pak Subari dan ada Arif Budimantan. Saya ingin bertanya tentang masalah ekonomi pertama. Oh iya, nama saya Abdul Rahman. Kadang agak lupa itu sama nama. Nama saya Abdul Rahman dari Malamadina. Ada Kompas beberapa hari yang lalu itu memuat tentang masalah ekonomi dan kesejahteraan. Dia mengaitkan ID dan IPM, bagaimana korelasi keduanya. Cuma saya karena Mas Arif Budimantan tadi mengkritik panjang dan mengkritik dalam tentang ekonomi yang sebetulnya pemerintah seakan-akan tidur atau tidak bekerja karena pertumbuhan ekonomi itu bukan disebabkan oleh peran serta pemerintah, tapi lebih pada karena ada aktivitas dan kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, yang ingin saya perdalam dalam kesempatan kali ini itu bagaimana yang seharusnya dimainkan peran-peran apa yang seharusnya oleh pemerintah dimainkan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menopang agar ada simbiosis mutualisme. Jadi masyarakat bergerak untuk menaikkan ekonomi, begitu juga pemerintah. Nah, jadi ada semacam sama-sama aktif gitu, pemerintah aktif dan ini aktif. Nah, langkah-langkah dan program konkret yang harus dimainkan oleh pemerintah seperti apa? Karena sekarang kan sudah ada KUR, ada ini. Apakah itu semacam itu bukan untuk mendorong masyarakat UKM dan semacamnya biar apa istilahnya itu? Biar mereka secara ekonomi lebih mandiri dan semacamnya. Yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah penegakan korupsi. Karena Pak Yudi sudah mengatakan bahwa pemerintahan kita ini sudah mengalami pemerintahan yang akut gitu kan. Sistem kita sudah sistem yang sangat sangat mengkhawatirkan gitu. Saya ingin meminta roadmap pemberantasan korupsi gitu. Titik-titik mana atau ini yang harus disentuh oleh KPK agar itu menjadi batu loncatan yang strategis ke depan agar penegakan korupsi benar-benar terjadi. Jadi roadmap pemberantasan korupsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Next, Mas Adi. Terima kasih.
sama Kang Sobari ini. Kalau Mas Yudi, Mas Dimanta, juga moderatornya ini sudah biasa lah kalau dikagumi. Jadi begini, Kang Sobari tadi sudah menyampaikan pengetahuan kebudayaan yang sangat didukung, yang bagus. Dan kita makin tahu bahwa ini memang nggak cocok dengan sistem pemerintahan yang sekarang ini. Dan karena itu referensi Kang Sobari yang bagus tadi nggak cocok kalau dipakai untuk menilai yang sekarang ini, karena yang sekarang ini berbeda kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh staf khusus Presiden Andi Arief yang sedang menyelidiki piramid di Indonesia. Dan dia sedang menyelidiki piramid Garut. Ini kan atas instruksi SBY karena dia merasa sebagai turunan Fir'aun. Jadi nggak cocok. Kalau Fir'aun itu kan kekuasaannya menindas dan kemudian arogan dan kemudian merasa menjadi Tuhan. Jadi karena pengetahuan Mas Kang Sobari ini nggak cocok kalau diterapkan di sini. Tapi juga yang menyedihkan ini kan Kang Sobari juga kesediaan saya kepada kalangan intelektual ini juga melengkapi bahwa setiap hari saya membaca koran, melihat komentar-komentar di televisi para intelektual kita dari hari ke hari hanya menjelaskan bahwa rezim ini udah nggak benar. Dan melengkapi. Terus kenapa tidak dieksekusi? Nah, kenapa begitu? Karena saya melihat memang ruh gerakan kita untuk melawan rezim yang pendusta ini, rezim yang korup ini, memang kehilangan ruh, nggak ada gregetnya. Dan Sondang itu menyumbangkan ruhnya untuk mewarnai gerakan kita. Karena itu tugas kita adalah menghormati tulang belulangnya Sondang seperti pesannya Khairul Anwar yang menghargai tulang belulang Kerawang Bekasi itu kita sendiri yang memuliakannya. Dan kami, saya dan teman-teman mencoba terus untuk menghormati apa yang diharapkan oleh Sondang dengan terus menjaga api Sondang itu di titik api di depan istana. Ini akan terus terjadi setiap hari, ada kegiatan-kegiatan. Dan kita sedikit soal ketika malam meninggalnya itu saya kebetulan diminta teman-teman untuk melobi Mbak Rahma agar bisa disemayamkan di UBK kampusnya. Saya juga melobi Ketua Dewan Penyantun Dr. Rizal Ramli, dan kemudian akhirnya diizinkan. Kan saya bilang sama Mbak Rahma, ini kan marhen muda, ini anak ini marhen muda, dan seharusnya memang seperti Kang Sobari tapi di backup full oleh gerakan politik dari PDIP dan gerakan nasionalis loh. Tapi sayang kan kemudian Sondang dibiarkan begitu saja, tapi kita coba akan merawatnya. Yang kedua tadi ada teman menyebut PSSI, dan seharusnya kita juga belajar dari PSSI. PSSI kan bagian dari seperti miniatur Indonesia yang nggak pernah benar, nggak pernah berprestasi. Tetapi yang menarik ini kepengurusan sekarang ini sangat responsif. Begitu setelah KLB kemudian memberikan mandat kepada Johar Effendi, kemudian ternyata langkah awalnya sudah salah, mereka langsung meresponnya, bikin rencana KLB kembali untuk menggantinya sebelum langkah-langkah yang selanjutnya lebih buruk. Nah sementara kita kan ketika langkah pertama salah terus dibiarin dan kita diminta untuk menunggu sampai 2014. Ini kesalahan yang sangat fatal. Jadi seharusnya kita ikuti teman-teman di politik itu mengikuti langkah teman-teman di PSSI ya, yang segera merespon ini kemudian bertindak. Saya kira soal PSSI dan tadi soal merawat persatuan dan kedaulatan ini kan, kalau saya melihat sisi langkah pertamanya seperti kita kalau bersawah atau berkebun, yang langkah pertama itu adalah agar itu tumbuh bagus itu menyiangi itu yang mencabut dari rumput-rumput yang tidak penting. Kalau rumput parang rumput itu kalau ada rumput tekir secara karena ini merusak. Dan saya kira langkah pertama untuk merawat persatuan ini yang menyiangi itu, yang membuat kerusakan persatuan ini kita cabutin dulu. Langkah pertama untuk menyatukan itu ya SB harus diselesaikan dulu. Terima kasih. Oke, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofian Saleh. Dengan bangga juga memberitahu bahwa saya salah satu alumni daripada sekolah pemikiran pendidikan.
Ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami pelajari selama 6 bulan tentang ruh pendiri bangsa ini sangat secara realita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau-beliau yang itu luar biasa. Saya sendiri pernah mendengar Amin Rais waktu dia berkata bahwa bertemu dengan Mahathir. Mahathir sendiri mengatakan bahwa dia tidak paham dengan negara kita. Dan itu pun dijawab dengan Amin Rais, jangankan Anda, saya sendiri pun juga tidak paham dengan apa yang terjadi di Indonesia. Artinya ini sesuatu yang menyedihkan gitu. Di mana kita sendiri tidak mempunyai pemahaman tentang apa yang diinginkan dengan kita dalam mencapai negara yang menjunjung kesatuan dan kedaulatan. Refleksi akhir tahun 2010, ya, saya juga hadir di sini dan kita begitu bangga kalau kita tadi cerita tentang PSSI, bagaimana bola bisa menyatukan kita gitu, membuat ruh kita bergelora, semangat merah putih luar biasa gitu. Tapi endingnya juga seperti yang kita tahu kan, di penghujung juga ada kisruh mengenai PSSI dan kita tidak mampu menjaga dan merawat daripada momentum yang sangat luar biasa itu. Yang kedua, juga kita tidak memahami makna daripada perjuangan Sondang. Api yang terbakar dirinya pun juga tidak membara di gelora hati kita dan kita membiarkan itu seolah-olah padam dengan sendirinya gitu. Dan media pun tidak pernah konsisten dengan apa yang dilakukan. Setiap pemberitaan itu selalu berubah-ubah, tapi tidak ada satu komitmen dan tanggung jawab daripada media untuk menjaga persatuan dan kedaulatan. Nah, di sini saya ingin menyatakan bertanya kepada tokoh-tokoh yang saya banggakan dan saya kagumi, Mas Yudi, Mas Sohai, Mas Arif, dan juga moderator Mas Budi Sambasi. Itu bagaimana sih caranya supaya kita bisa kembali paling tidak memahami makna merah putih. Merah itu tidak sekedar warna, tapi merah itu daripada darah perjuangan keberanian yang luar biasa, dan putih itu dilambangkan dengan ketulusan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengembalikan kedaulatan itu? Kalau bicara ekonomi juga, bagaimana kita kalau mau berdaulat, kalau kita tidak sendiri, tidak pernah mandiri dalam bidang ekonomi. Nah, karena sebagian besar seperti kasus Mesuji, itu pun perusahaan kelapa kebun sawitnya juga mirip daripada negara lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.